Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ceria, di podcast kali ini bersama saya dan narasumber kita. Selamat sore Ibu Sundari selaku narasumber kita. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara atau mengobrol dengan kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Sobat Ceria, perkenalkan nama saya Mutiara Saputri dengan NIM 25117440097. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas PSDKU dengan program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau biasa disingkat dengan PGSD. Kita sangat tertarik untuk mendengar podcast pada hari ini dengan tema seputar pandangan ibu mengenai ibu yang menjadi pendidik untuk anak sekolah dasar yang akan menjadikan peserta didik itu sendiri menjadi generasi emas bangsa 2045. Sebelum memulai lebih lanjut, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Sundari SPD. Saya mengajar kelas 3 dari SDN Karangbanyu 1, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Harapan kami atau cita-cita saya sebelum mengajar guru atau menjadi seorang guru adalah ingin mencerdaskan anak bangsa dan ingin membangkitkan semangat anak untuk selalu berjuang dan selalu mendahulukan pendidikan. Oke. Jadi sangat menginspirasi kami ya Ibu untuk menjadikan anak-anak dimulai dari SD itu bisa menjadi generasi penerus bangsa kelak nanti. Oke. Yang pertama, bagaimana Ibu bisa menerapkan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah untuk membentuk karakter pada peserta didik? Keteladanan kami awali dari pribadi kami sendiri dan memberikan contoh suri tauladan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa menerapkan baik itu untuk pribadinya, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan nusa bangsa. Contoh keteladanan yang kami berikan kepada anak adalah apabila anak itu lewat di orang yang lebih tua usianya, dia harus menyampaikan ucapan permisi atau bahasa Jawanya adalah nuwun sewu, sehingga anak-anak bisa menghormati orang yang lebih tua dan mengingatkan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Begitu, Mbak. Iya, jadi bisa disimpulkan teman-teman, Ibu Sundari memberikan contoh yang baik kepada anak peserta didik melalui sikap dan sopan santun. Ya, melalui sikap dan sopan santun. Jadi itu adalah contoh konkret atau contoh nyatanya Ibu. Iya. Dan metode seperti apa yang Ibu ajarkan kepada peserta didik mengenai nilai-nilai moral seperti sopan santun, kedisiplinan, dan kejujuran pada peserta didik? Iya, kami terapkan di kelas kami, terutama di kelas 3A, karena kejujuran dan keteladanan itu adalah kunci utama dalam kita mendidik anak. Kalau anak-anak jujur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka negara itu akan menjadi kokoh. Oke. Terus bagaimana Ibu mengintegrasikan pesan-pesan moral dalam setiap kegiatan belajar mengajar? Ya, kegiatan yang pesan moral yang dapat kami ambil dari anak-anak itu ternyata apa yang kita teladankan kepada anak itu akan masuk di dalam hati para siswa, sehingga anak-anak itu bisa menerapkan khususnya untuk pribadinya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Bagaimana Ibu Sundari menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik seperti kerapian dan kedisiplinan melalui pembiasaan di kelas? Iya, kebetulan di sekolah kami itu ada kurikuler setengah jam sebelum pembelajaran itu adalah pembiasaan
Asmaul Husna setiap hari, setiap pagi, sehingga bagi anak-anak wajib untuk membaca Asmaul Husna tersebut. Sedangkan kedisiplinan pakaian contohnya Mbak, itu anak-anak harus mulai dari atas, rambut harus rapi, seragam harus sesuai dengan harinya, dan sepatu harus sesuai dengan harinya. Bagaimana Ibu memberikan apresiasi atau penghargaan kepada siswa yang menunjukkan karakter yang baik? Ya, ini yang sangat lucu sekali. Apabila anak kami, khususnya kelas 3A, mampu untuk menjawab pertanyaan atau mampu untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan tugas guru, maka saya akan memberikan surprise atau hadiah. Boleh yang terkecil adalah saya kasih permen. Ini anak-anak sangat luar biasa, sangat senang sekali. Kadang ada saya berikan makanan, ya, makanan ini adalah yang bersih, yang alami, tidak mengandung zat pewarna, begitu. Jadi teman-teman, untuk di kelas 3A ini, di mana Ibu Sundari yang menjadi pendidik, itu Bu Sundari memberikan surprise ketika anak-anak didik itu berhasil menjawab, untuk berhasil mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Ibu Sundari. Iya, begitu. Apa yang Ibu Sundari lakukan ketika ada siswa yang belum mematuhi peraturan seperti kedisiplinan tadi, dan menunjukkan karakter yang kurang baik? Bagaimana? Karena kami mengajar di kelas 3 dan ini termasuk adalah kelas rendah, kami mengadakan pendekatan secara pribadi, Mbak. Artinya kita tidak boleh membentak atau kita tidak boleh main tangan. Kita dekati pribadinya, kita tanya ada apa dengan anak tersebut, kenapa dia tidak mau disiplin. Baru kita memberikan solusinya untuk anak itu mau melaksanakan kedisiplinan. Iya, baik. Dan bagaimana Ibu bisa bekerja sama dengan orang tua dalam mendukung pembentukan karakter pada anak ini sendiri? Ya, kebetulan di sekolah kami itu ada namanya paguyuban. Ya, paguyuban itu merupakan perwakilan dari kelas-kelas masing-masing, sehingga kami mempermudah untuk bekerja sama dengan wali murid karena ada namanya grup WA. Nah, kami saling memantau. Kalau di sekolah adalah tugas guru, kalau di rumah adalah tugas wali murid atau orang tua, sehingga akan terjalin kerjasama yang baik. Kalau untuk memupuk bakat pada siswa itu bagaimana? Ya, kebetulan di tempat saya itu ada ekstrakurikuler, Mbak. Ekstrakurikuler itu kalau di kelas bawah dimulai dari jam 1 sampai pulang setengah 2. Bakat itu ada, kami pisah-pisahkan. Ada anak yang suka hadroh, maka dia ikut ekstra hadroh. Ada yang suka nari, maka dia ikut ekstra nari. Ada yang suka menyanyi, maka dia masuk di ekstra menyanyi. Banyak sekali ekstra yang ada di sekolah kami. Berarti di SDN Karangbanyu 1 ini banyak ekstrakurikulernya, ya? Ada menyanyi, ada hadroh. Ya, banyak sekali. Ada 13 ekstrakurikuler. 13. Luar biasa. Dan yang terakhir ini, kendala terbesar yang Ibu hadapi dalam membentuk karakter peserta didik ini dan cara mengatasinya bagaimana? Ya, kendala kami karena yang kami ajar itu masih anak-anak kecil. Kadang anak yang kelas bawah itu masih suka bermain, Mbak. Ya, kalau diberi tugas apa gitu sukanya bermain. Karena kita menyadari bahwa kelas 3 itu masuk di kelas kriteria bawah. Bagaimana cara mengatasinya? Kita ajak di dalam materi itu sebagai permainan. Kita masukkan materi di permainan itu sehingga anak-anak dia akan aktif dan sadar. Oh, ternyata materi ini masuk di dalam permainan. Seperti pendekatan yang kami pakai adalah pendekatan deep learning. Deep learning itu ada 3 macam, ya. Yang pertama adalah anak itu sadar dan aktif. Yang kedua adalah anak itu bermakna, pembelajaran bermakna. Dan yang ketiga adalah pembelajaran menyenangkan. Jadi anak-anak selain menerima pembelajaran, dia juga bisa bermain. Gitu.
Jadi ada selingan gitu. Iya, betul sekali. Jadi kalau monoton pembelajaran anak-anak kelas 3 belum bisa karena dia masih terbawa dari kelas 2, suka bermain, suka menirukan gurunya. Seperti itu. Oke, Sobat Ceria, itulah obrolan saya dengan narasumber kita, yaitu Ibu Sundari. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sundari. Iya, sama-sama. Dan terima kasih juga